Kehamilan kali ini adalah pada kasus seorang ibu yang sudah menikah sekitar 5 tahun. Dan kali ini dia menunggu kehamilan ini tanpa mengetahui bahwa dirinya hamil. Jadi karena dia telat, terus dia periksa, ternyata hamilnya kembar identical twins. Jadi kita langsung melihat ada 2 embrio. Permasalahannya kita tidak melihat adanya aktivitas detak jantung pada kedua embrio ini. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan Doppler, ini kita lihat tidak ada aktivitas aliran darah masuk ke janin di kedua janin ini. Padahal kehamilannya sudah memasuki 8 minggu dan kedua janin ini akhirnya berhenti berkembang pada sekitar seminggu yang lalu. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana si ibu ini ya. Dia menunggu sudah 5 tahun tanpa mengetahui dirinya hamil. Telat 2 minggu dari haidnya, baru ngambil tes pack, langsung periksa, ternyata janinnya sudah tidak berkembang, tidak ada detak jantung lagi. Jadi setelah kita mengetahui kan kalau perkembangan janin itu, janin sudah ada embrio terlihat jelas, maka mutlak harus ada detak jantung. Jadi kalau janin ada, detak jantung tidak ada, yaitu namanya kehamilan yang tidak berkembang. Ya itu yang fakta yang harus kita sampaikan dengan jelas. Jangan sampai ya kita memberikan harapan-harapan yang tidak jelas. Ilmu dan pemeriksaan itu adalah suatu hal yang pasti. Embrio muncul di 6 minggu, Yolksack di 5 minggu, detak jantung sudah terlihat di 6 minggu, janin sudah berkembang, muncul 2 janin, namun detak jantung sudah tidak ada lagi. Istilahnya adalah kehamilan tidak berkembang, dan kita anjurkan untuk mengevakuasi kehamilan tersebut. Dalam kasus seperti ini bukan kita anjurkan untuk tunggu ya, karena kalau kita sudah memastikan, ya kita sampaikanlah dengan jelas. Bukan ditunggu 1 bulan, 3 minggu, karena hati-hati bisa berkembang menjadi hamil anggur kalau kehamilan itu tidak bertumbuh lagi. Jadi secepatnya kita anjurkan untuk kita lakukan evakuasi janin. Ini twins yang pertama, ini twins yang kedua, jadi identical twins yang tidak berkembang. Penyebab, ini kehamilan yang identik. Penyebab paling sering adalah kelainan genetik. Sementara si ibu juga ada kista ovarium yang cukup besar. Bisa saja kista ini yang menyebabkan dia tidak cukup penguat kehamilan utama ya. Ini kistanya besar sekali, 7 cm. Karena kalau ada kista berarti penguat utama yang dihasilkan dari ovarium yaitu progesteron itu tidak muncul. Bisa saja itu yang menyebabkan dia tidak berkembang kuat. Penyebab genetika, masalahnya kalau ini identikal, jika ada kelainan pada janin yang satu membawa kelainan genetik ya, janin keduanya akan kena kelainan genetik juga. Maka keduanya bisa tidak berkembang. Sejauh ini infeksi tidak kita temukan, dia tidak ada keluhan keputihan, dan kehamilannya bagus, ini tidak ada perdarahan apapun. Ya, reaksi autoimun kita belum tahu karena kita belum melakukan pemeriksaan apapun. Jadi pertama ya sekarang kita rencanakan tahap demi tahapnya adalah mengevakuasi dan membersihkan sisa kehamilan ini dulu.